itu proyek pertama itu renov kamar mandi gitu. Kalau saya sih sukanya lebih ke arah tropical ya, tropical. Kalau cycle trennya itu lebih lama lah daripada wedding industry gitu. Dan biasanya kalau dari Osho Studio, dari saya sendiri, di awal pasti saya approach kliennya, kita ada get to know session, karena menurut saya di setiap desain itu furniture, ambience, semua itu mendeskripsikan penggunanya, pemiliknya. Selama saya kerja 5 tahun ini nggak pernah nolak klien yang kayak, oh nggak cukup kak budgetnya. Nggak pernah, selalu saya terima. Jadi saya pas very open. Jadi kayak, oh ini kayak cocok, langsung aja ambil ini, comot itu, comot ini, sampai semua barangnya, ternyata nggak cocok. ANA selalu ada di jiwa. Halo Sobat Properti, selamat datang di K-Point, tempatnya kamu dapetin insight seru seputar dunia properti langsung dari para ahlinya. Hari ini kita akan membahas topik yang super menarik dan pastinya dekat banget sama keseharian kita, yaitu tentang desain interior. Di sini kita akan langsung membahasnya dengan Kak Selin, yaitu desainer interior, founder dari Osho Studio. Selamat datang Kak Selin. Halo, salam kenal semua. Nama saya Brigita Selin. Saya founder dari Osho Studio, Interior and Architecture. Kak Selin, sebelum kita bahas soal gaya desain dan juga tip-tip kece lainnya buat para pemilik rumah, aku penasaran banget nih tentang satu hal. Kamu kan masih muda banget. Lalu kapan sih awal mulai kamu menekuni bidang desain interior ini? Pertama kali mulai desain interior itu pastinya kan kebetulan saya ini lulusan interior designer ya, interior and architecture dari Universitas Ciputa di Surabaya. Jadi pertama kali waktu mulai project pertama saya itu di semester 5. Jadi waktu itu saya masih kuliah, masih semester 5 dan pada saat itu lagi COVID juga gitu. Jadi waktu semester 5 itu saya kuliah online, semuanya via Zoom, Google Meet, dan semuanya serba online lah ya. Nah pada saat itu semuanya kan juga kena dampaknya COVID lah ya. COVID, kebetulan dari waktu itu kita awalnya itu nggak mulainya di bidang interior. Jadi waktu pertama itu running bisnisnya itu di bisnis di bidang F&B. Ya, jadi malah pertama kali itu bikinnya bidang F&B, kita buat cookies, terus rice box, karena kan waktu COVID itu lagi naik-naiknya ya online, ya online, jualan online via Instagram, WhatsApp dan yang lain-lain itu lagi naik-naik banget. Apalagi itu kan waktu pertama kali TikTok lagi booming, iya. Jadi waktu pertama itu kita di bidang F&B, namanya Kukla, jualan cookies, nastar, kue kering, sama rice box gitu. Iya. Jadi pendapatan pertama lumayan banyak, lumayan besar itu dari bidang F&B sama adik-adik kebetulan waktu itu. Adik-adik tingkat nih. Bukan adik-adik saya. Oh, adik Ya, adik kandung saya ngerjain di bidang F&B gitu. Jadi adik-adik saya masih SMA, masih high school, SMA. Saya waktu itu semester 5, jadi kita running bisnis F&B dulu. Nah, setelah beberapa bulan bisnis F&B lancar, jalan terus, produksi terus. Nah, waktu tahun 2020 akhir itu kebetulan saudara saya itu ada minta tolong untuk renov kamar mandi gitu. Itu awal mulanya. Ya, itu proyek pertama itu renov kamar mandi gitu. Ya, itu kayak mungkin kecil ya proyeknya, masih proyek kecil, terus kayak cuma renov, apalagi cuma kamar mandi, nggak satu rumah gitu ya. Cuma dari orang tua saya itu selalu ngasih tahu, selalu bilang ke anak-anaknya, mau seberapa besar atau kecil proyeknya, semua itu diterima. Karena balik lagi, bukan yang penting itu bukan nominalnya, cuma yang penting itu nanti pelajaran dan pengalaman-pengalamannya yang kita dapat sepanjang proyek itu. Dan ternyata benar, dari proyek pertama, proyek kecil renovasi kamar mandi, ternyata belajar banyak banget yang memang kita itu nggak diajarin di kuliah, waktu pada kuliah. Jadi banyak belajar dari pengalaman itu. Dari pertama itu ya. Proyek kecil ternyata banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari sana gitu. Keren. Jadi walaupun kecil tapi kau dapat banyak sekali insight ya dari hal itu. Iya, bener banget. Nggak ngira sih waktu itu kayak cuma renov kamar mandi, ternyata belajar banyak banget dari sana. Tapi sempat merasa pesimis gitu nggak sih Kak?
wah proyek pertamaku kamar mandi atau apa gitu? Oh enggak, untungnya dari keluarga saya, orang tua saya, mereka very supportive sih. Mereka bilang kayak, nggak apa-apa proyek kecil diterima dulu biar kamu juga ada pengalaman gitu di lapangan. Karena kan kerja interior ya, interior itu kalau cuma gambar aja tapi nggak diterapin di lapangan juga percuma gitu. Akhirnya malah dapat insight banyak ya dari situ. Ya sih, thanks to saudara-saudara dan teman-teman yang di awal percayain saya lah ya, percayain saya untuk handle rumah atau kantornya mereka gitu pada saat itu. Oh, berarti dari awal kamar mandi langsung di teman-teman ya? Iya, Terus ada satu persatu benar. Dari juga awal kamar gitu. mandi, terus coba posting di Instagram gitu-gitu. Terus banyak beberapa teman-teman mau bikin kantor, renovasi kamar, reach out dari Instagram. Oh, langsung dari Instagram gitu ya, Kak? Iya. Itu masih di COVID juga nggak, Kak? Masih COVID waktu itu. Jadi sambil saya jalanin kuliah semester 5, 6, 7, 8, itu sambil kerja juga gitu. Jadi proyek pertama di tahun 2020 dari kenalan-kenalan saudara, terus proyek pertama yang real klien yang benar-benar stranger orang nggak kenal itu di tahun 2021. 2021 Iya, renovasi satu apartemen studio gitu. Iya, waktu itu saya lagi magang juga, jadi kayak curi-curi ambil waktu magang izin gitu, nemuin klien pertama. Wah, keren-keren. Jadi baru masuk di interiornya setelah itu ya, Kak? Iya, jadi ya waktu 2020 tuh handle proyek pertama, terus 2021 udah terima klien yang real lah ya, yang dari Instagram reach out ya, stranger. Oke, kalau dari Kakak sendiri nih, di awal-awal itu berarti fokusnya lebih di sosial media gitu ya, Kak? Lalu untuk pemasarannya dan juga promosinya, lanjut di Instagram juga? Iya benar, waktu pertama kali sih pastinya pakai Instagram ya. Jadi try to upload portfolio di Instagram, hasil kerja. Terus nanti semisal tukang kerja kita juga video-video, rekam, masukin Instagram semua. Dari situ baru dapat klien yang real. Dapat klien yang real. Oke, I see. Gimana nih menurut pendapat Kak Selin? Karena kan saat ini banyak banget tuh orang yang udah beli rumah, tapi kadang itu bingung. Mau diapain sih lanjutannya? Setelah ini mau apa? Kayak gitu. Kalau menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih peran interior dalam suatu rumah atau suatu properti? Menurut saya sih penting banget ya, karena kan sebenarnya kita ini sebagai desainer interior maupun arsitek, kita ini kan anggapannya sebagai konsultan dan penyembatan antara vendor. Jadi semisal nih antara vendor kontraktor, vendor mungkin cat, atau mungkin vendor aluminium. Nah, perantaranya ini yaitu interior consultant atau arsitektur, karena kita yang mengarahkan klien ini harus pakai spek apa yang sesuai budget mereka, yang sesuai gambaran atau rumah impian mereka gitu kan ya sebenarnya. Jadi kita ini penyambatan antara beberapa vendor dan juga dengan adanya interior designer itu klien juga lebih terarah. Kan pasti mereka datang ke kita bawa pasangan, bawa mood board. Oh aku dream house kepingin seperti ini gitu kan ya. Oke, itu pakai contoh nggak, Kak? Pakai contoh pasti dari Pinterest gitu, dari Pinterest pasti mereka bawa contoh. Ini dream house saya, kepingnya kayak gini. Belum lagi nanti kalau satu pasang dua orang, satunya pingin A, satunya pingin B. Nah kita ini penyembatan antara keduanya juga gitu. Jadi dari desain yang kita buat, yang kita sudah desainkan, itu nanti kita bawa desain ini kepada pelaksana, yaitu kontraktor cat, kontraktor mebel, kontraktor yang lain-lainnya lah ya, aluminium dan yang lain-lain gitu. Kalau dari Kak sendiri tuh, itu Kakak juga pilih nggak sih mulai dari bahan-bahannya yang bagus tuh pakai ini Iya atau pakai pasti bahan dong, yang ini, pasti. cocoknya pakai ini atau yang selainnya gitu. Itu semuanya dari Kakak ya berarti? Iya, jadi dari awal kita mulai start layouting Dena, jadi setelah biasanya klien itu dealing sama agent property, setelah dealing sama agent property, langsung kita start layouting rumahnya dulu, atau mungkin kantor, atau mungkin toko, itu kita layout dulu secara kebutuhan fungsionalnya, lalu baru kita masuk mood board. Mood board itu lebih kayak konsep board ya, jadi lebih kepinginnya seperti apa, warna, nuansa, bentuk-bentuknya. Baru setelah itu kita masuk ke desainnya. Oh lama ya Kak berarti baru sampai di desainnya itu. Iya. Dan itu yang jadi tantangannya ya Kak. Kenapa penting juga desain interior dalam suatu properti? Iya penting banget. Oke, I see.
Nah, dari sekian banyaknya klien di A&A waktu beli rumah nih, itu kebanyakan bingung harus mulai dari mana kalau mau desain interior. Kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih tips untuk mereka-mereka yang ingin memulai desain interiornya? Ya, tips and trik sih awal harus kontak Oshu Studio dulu. Oke, kontak langsung studio ya. Kontak Oke. Oshu Studio, lalu tanya, "Bisa nggak buat interior gini-gini?" Enggak lah. Kalau maksudnya kalau secara interior in general, menurut saya sih untuk klien kalau bisa sih reach out ke terserah ya mau desainer siapapun, interior designer itu penting. Jadi mereka reach out dulu, terus paling jelasin, oh ini dari property agent saya dapat luas segini, bentuknya seperti ini. Terus mungkin difoto-fotokan dulu lokasinya sama dana awal. Dana yang diberikan sama agent property gitu biasanya ya. Nah lalu dari yang pihaknya interiornya kita bakal analyze kira-kira dengan bangunan seperti ini bisa jadi berapa ruangan atau misal rumahnya sudah ada tinggal direnovasi kira-kira yang mana yang bisa direnov gitu sesuai keperluan dari kliennya. Berarti bisa ya walaupun properti itu primary maupun secondary? Bisa. Nggak harus dirubuhin dulu ya? Nggak harus kok. Ada beberapa kliennya kita juga mereka kebanyakan sih renov rumah ya gitu, renov atau apartemen gitu. Berarti banyak juga yang dari yang udah ada tapi dimaksimalkan gitu ya. Iya benar. Lebih Kebanyakan bagus. kayak gitu sih Kak. Banyak Banyak yang kayak gitu gitu. malah. Iya, banyak yang kayak gitu. Jadi mereka beli properti yang sudah ada, rumah yang sudah ada atau ruko yang sudah ada, baru kita hias atau renov bagian dalam rumahnya itu, desain bagian dalamnya. Jadi itu disesuaikan dengan masing-masing Iya, preferensinya ya. iya. Preferensi, budget, terus keinginannya gitu. Dari 3 hal Sesuai. itu ya Kak yang paling utama ya berarti. Paling utama. Sebelum memulai desain interior. Iya, sebelum kita mulai desainnya sendiri. Oke. Nah, di sini kan kita juga sering banget kerja sama bareng klien. Nah, ada yang pingin langsung dekor rumahnya. Nah, kalau menurut Kakak penting nggak sih kolaborasi antara agent properti dan desain interior? Penting banget, penting sih. Saya ingat beberapa tahun lalu juga Pak Gun sama Bu Ana reach out untuk kayak ajak kerjasama collab antara agent property and design interior. Menurut saya itu penting banget sih, karena kan dari, semisal nih saya dari pihak klien, saya pun merasa kayak merasa dimudahkan lah ya, kayak jadi setelah dealing properti mereka kan pasti cari interior designer. Nah dari sana kan mereka anggapannya nemuin one stop solution kan ya, jadi nggak perlu cari-cari lagi di Instagram gitu. Jadi cukup kayak dari agent property langsung nyambung ke desain interiornya. Langsung kerjasama. Iya, gitu ya. heeh. Enak ya kita Iya. kalau dari kliennya langsung wah dapat rumah bingung diapain ini ada desain interior. Iya, lebih gampang. Jadi nggak perlu cari-cari lagi. Apalagi kan kayak dari pihaknya A&A pun juga udah kenal sama Oshu gitu kan. Jadi enak gitu. Udah ada pernah kerjasama lah ya. Iya. Oke. Kak, kan kita tadi udah bahas nih tentang dari Kakak yang awalnya mulai dari yang kecil dulu hingga proyek yang besar. Iya. Nah, di sini aku ingin tahu nih kesibukan Kakak saat ini lebih di arah mana sih? Apalagi fokus atau lagi fokus di proyek apa gitu? Kalau sekarang sih kita lagi handle project residential, komersil, booth, exhibition itu kita juga handle. Sama aku kan ada ngerjain wedding konseptor juga. Iya, jadi ada interior sama konseptor stylist wedding. Jadi kesibukannya sih di antara dua itu, juggling within two jobs gitu. Iya. Dan itu masih di Oshu Studio juga. Beda brand. Kalau Beda yang brand. wedding stylist ini di Realita konseptor Realita gitu. konseptor nih. Iya. Oke, bisa juga ya. Iya. Ini kalau yang butuh nih wedding. Iya. Bisa sama Bisa. kakaknya juga. Iya. Selain interior juga ada wedding. Iya, biasanya nyambung malah. Jadi klien wedding kan biasanya mereka satu pasang kan lagi nyari rumah. Nah, mereka langsung minta desain interiornya gitu. Sekalian jadi nyambung dari klien wedding ke klien Oshu, klien interior. Enak ya dari kliennya jadi langsung dihandle dari A sampai Z. Iya, sampai Z. Sampai masuk rumah. Iya, gitu, sampai udah masuk bagus. rumah. Iya. Kalau dari kakak sendiri nih sebagai desainer pasti tahu nggak sih pasti punya signature gitu. Signature untuk style sendiri. Kalau kakak sendiri tuh stylenya di apa yang paling kuat? Kalau saya sih
sukanya lebih ke arah tropical ya, tropical sama modern kontemporer gitu. Tropical dan modern contemporary. Itu apa sih Kak kelebihannya dari dua style ini kalau dari yang lainnya nih? Kenapa kok Kakak suka banget pakai yang itu? Kalau saya sih memang anaknya anak tropical banget ya. Jadi saya suka elemen wood, kayu-kayu itu saya suka, warna shades of brown, sama beberapa permainan tanaman itu saya juga suka. Tapi kalau semisal kayak looking at, kalau semisal demand di Surabaya itu lebih banyak demandnya ke modern kontemporer gitu. Iya, karena kalau modern kontemporer itu kita bisa main beberapa warna, nggak cuma dari segi shades of brown atau shades of woods, tapi kita mainnya lebih ke warna. Jadi antara warna bold ini lebih berani dimainkan gitu. Jadi lebih fleksibel gitu. Ya, lebih fleksibel gitu. Ada nggak keunggulan lainnya Kak dari desain modern kontemporer ini? Keunggulan lainnya itu kalau modern kontemporer kita bisa memakai beberapa bahan lain gitu. Jadi banyak jenis bahan yang kita bisa pakai karena di beberapa material itu durability-nya juga ngefek gitu ya. Ada beberapa material yang secara durability jangka panjangnya lebih baik gitu. Gitu Harganya sih. juga lebih mahal. Iya, harganya juga pasti lebih mahal. Iya. Jadi kayak kalau modern kontemporer itu lebih luas lah ya kalau aku bilang. Range permainan desainnya lebih luas gitu. Dari segi bentuk, material itu lebih luas gitu. Jadi lebih enak ya kalau kita sebagai kayak couple ya misal bentrok nih bisa dipadukan pakai style itu. Benar sekali. Iya, banyak sekali kayak gitu. Kayak yang satu pasangan minta A, satu pasangan minta B. Nah, itu kita jadikan satu, nanti di final resultnya desainnya itu menjadi desain modern kontemporer gitu. Solusinya ya. Solusinya, iya. Pasangan yang berdebat. Iya. Oke, Benar. kalau kita kan dari tadi udah ngomongin tentang style nih Kak. Kalau dari pasaran saat ini nih, klien-klien Kakak lah mungkin. Yang Iya. lagi tren saat ini tuh lagi style apa sih yang untuk desain interiornya? Kalau lately ya, ini mungkin banyak bawa dari tahun lalu juga, itu banyak kayak American ke arah modern kontemporer. Lebih banyak seperti itu sih. Kalau lately, belakangan ini gitu. Karena desain di interior itu trennya berganti, memang ganti terus, tapi trennya itu nggak secepat tren di wedding industry. Kalau wedding industry itu loop cycle ganti tren itu biasanya per 6 bulan atau 1 tahun sekali. Jadi setiap 6 bulan ganti tren, setiap 6 bulan ganti tren kalau di wedding industry ya. Tapi kalau di interior itu span ganti trennya itu lebih ke kayak 4-5 tahunan. Jadi lumayan lama. Ya, jadi sekarang kayak currently lagi rame American sama modern kontemporer. Kayak 5 tahun lalu itu lebih banyak yang tropical gitu. Jadi cycle trennya itu lebih lama lah daripada wedding industry gitu. Tapi termasuk lama ya kalau misalkan 4-5 tahun. Sedangkan tren lain kan cepet nih 1 Iya, tahun. kayak fashion gitu kan cuma 1-2 bulan udah ganti lagi. Udah iya, benar. Kan ya berarti properti. Jadi kalau kita desain di saat ini nih 5 tahun lagi tuh masih kayak dianggap masih tren gitu. Iya, masih tren. Karena mungkin bangun rumah pun nggak secepat itu. Iya kan? Bangun rumah apalagi yang dari tanah ya, dari nol, itu biasanya kan butuh waktu 2-3 tahun. Jadi kayak mungkin 5 tahun itu waktu yang cukup lah ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama juga untuk pergantian trennya gitu. Kalau dari Kak sendiri nih, waktu nyelesain job atau dari klien-klien Kakak lah, itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk suatu desain interior gitu? Kalau dari klien komersial itu biasanya ada target deadline ya, apalagi kalau kita masuk ke mall ya. Oh gitu? Ya, store-nya di mall itu ada biasanya dikasih deadline sama pihak mallnya, itu maksimal 1 bulan sampai 1,5 bulan. Jadi ada deadline-nya ya? benar, ada deadline-nya dari mallnya. Dari mallnya. Karena setelah 1,5 bulan itu terhitung sewa juga. Jadi dari pihak brandnya sendiri, kalau nggak buka-buka rugi nih, Iya, gitu. Jadi biasanya kalau yang klien komersial, mereka approach itu 2 bulan atau 3 bulan sebelum mereka buka gitu. Jadi dalam tahap 2 bulanan itu kita bisa ngejar dari segi desain, layouting, rendering sampai produksinya gitu.
Kalau semisal residential ini agak beda. Residential itu mainnya panjang, lama waktunya. Jadi Nggak ada misal deadline ya, benar, ada sih tetap ada. Misal nih kayak kliennya udah request dari awal, oh aku harus pindah akhir tahun gitu. Nah terus mereka approach kita mungkin pertengahan tahun atau awal tahun, depends on seberapa besar proyeknya. Mungkin kalau apartemen biasanya 2-3 bulan udah cepet udah selesai sih ya. Itu all. Ya, all. Bahkan yang recent projectnya kita ini ada 1 apartemen, 2 bedroom, minta selesai dalam waktu 1,5 bulan. Itu juga bisa, iya. Tergantung. Tapi kalau udah bilang ngomongnya udah lari ke rumah, itu pasti butuh waktu yang lama sih. Kenapa tuh Kak butuh waktunya? Waktu yang lama itu karena kadang kita udah set ya 6 bulan. Ini anggap aja rumahnya sudah ada ya, rumahnya sudah eksis, kita tinggal ngisi mebelnya. 6 bulan itu belum lagi nanti proses pemilihan materialnya. Terus apalagi kalau klien yang pakai rumahnya sendiri, itu mereka kan kayak pilih material tuh sampai srek gitu. Jadi harus dari satu vendor ke vendor lain. Misal aja vendor granit, jadi vendor granit A, B, C, D gitu. Jadi pemilihannya sampai ikut. Biasanya kita mendampingi klien gitu. Makanya disebut konsultan juga gitu. Jadi iya, desain interior dan konsultan gitu. Karena kita bantu klien ketemu dari vendor A, B, C, nyocokin yang sampai kliennya puas gitu. Sampai dia srek. Iya. Ini buat rumahku. Benar, karena kan rumah itu tempat tinggal klien sehari-hari ya. Benar. Setiap hari. Jadi bangun yang dilihat mebelnya kita. Mau tidur yang dilihat juga mebelnya kita gitu. Kalau sampai nggak ser kan nggak enak nantinya. Sampai dia ikut milih, harganya juga tuh. Harganya juga mereka pasti pertimbangan dari segi budget juga. Nggak cuma dari estetik tapi dari segi budget, durability, semua dipertimbangkan. Oke, jadi kalau misalkan kan dia tuh butuh waktu lama juga nih, entah itu milih bahannya, entah itu yang lainnya kan dari vendor iya. A, B, C kan lumayan juga nih kan. Itu berarti Kak juga nyiapin vendor-vendornya juga nih, atau waktu nggak serak sama yang satu kakak nyari lagi kayak gitu, atau udah ada kerjasama gitu sebelumnya? Iya, kebetulan kan saya udah di bidang ini selama 5 tahun ya. Jadi beberapa resource vendor-vendor itu kita sudah ada sih. Jadi kayak udah ada. Jadi kayak semisal nih kebetulan klien yang sekarang lebih condong ke tropical. Konsepnya lebih ke tropical. Nah itu kita udah tahu kurang lebih lebih cocok sama vendor A, B, C, D. Jadi kita pasti kasih opsi yang terbaik lah untuk klien kita ya. Minimal biasanya saya kasih 2 opsi lah. 2 opsi. Gitu. Kalau memang nanti dari 2 ini kurang cocok, berarti kita harus hunting lagi, vendor-vendor lagi. Iya. Hunting lagi gitu. Iya. Sampai gitu. dia cocok. Iya. Lumayan juga ya. Nah kan kakak tadi udah nyebutin juga nih banyak juga style-style rumah gitu kan ya. Style-style interior lah anggapannya. Dari situ ada style kayak Japandi, Bohemian, tropical yang kakak sebutkan tadi lah. Nah di situ kan juga ada orang-orang awam nih yang kadang belum tahu ada yang namanya style-style seperti itu. Iya. Dan kalau kakak sendiri oke nggak sih kalau misalkan dia ngambil dari yang viral nih, kayak ini loh yang viral di TikTok, aku mau gaya kayak gini. Kak menurut kakak itu gimana? Boleh kok. Oke, kita very open sih. Pasti di awal kenal sama klien itu pasti saya tanyain kayak kalau dari kakak sendiri lebih prefer styling ke arah mana? Misal kliennya nih bawa rumah, contohnya rumahnya Raffi Ahmad gitu, ya kita udah tahu ini style apa gitu kan. Jadi kayak maunya kayak rumahnya Raffi Ahmad, maunya kayak rumahnya Atta gitu. Jadi kita udah tahu gitu. Nggak apa-apa, pasti di awal kita tanyain beberapa referensi. Jadi pasti kalian tuh udah save referensi kan di Instagram, di Pinterest gitu, TikTok. Nah itu mereka biasanya screenshot dikirimin ke kita, lalu kita compile dalam satu mood board gitu. Ya. Baru dibuatkan mood board. Terus dibuat yang sesuai dengan referensi dari klien. Iya benar. Berarti nggak apa-apa ya kalau misal ini kalau aku nih misal aku ke Kak Selin nih, Iya. aku coba nih scroll TikTok dulu sebelumnya gitu. Iya. Kak aku mau rumahku persis kayak gini. Gimana tanggapannya? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Pasti kita bantu lah dari pihak Oshu, kita juga bantu. Mau itu apartemen, mau itu office, mau itu rumah, itu pasti kita bantu. Dan kita pasti kasih advice yang terbaik gitu. Oke, nggak apa-apa nih. Jadi misalkan dari audiens ya butuh atau lagi ingin ya lihat TikTok, kan sekarang banyak tuh Kak yang di TikTok atau di Instagram gitu kan. Iya. Banyak orang yang desain interior tapi kayak ya DIY gitu lah. Iya. DIY gini.
kayak dia pakai BBC atau apa yang buat sendiri gitu. Iya. Akhirnya kan banyak orang yang oh iya bagus ya rumahku diginiin. Bisa nih sama Kak Selin. Iya. Kalau misalkan butuh seperti itu, Kak Selin siap mewujudkan. Iya. Yang satu ini sering banget ya ditanyain sama kliennya ANA. Kan banyak tuh kliennya kita yang beli apartemen. Oke. Di situ mereka bingung nih. Ya apain ya? Kan apartemen macam-macam tuh Kak. Dari yang small, yang studio hingga yang 3 kamar tuh. Iya. Kalau dari Kakak ada saran nggak nih buat orang-orang yang penghuni apartemen atau rumah dengan space yang kecil gitu, diapain biar tetap homey dan cozy gitu? Kalau menurut saya sih, kalau kliennya memang targetnya ke apartemen, mereka memang harus hire interior sih. Karena kalau adanya interior, mereka kan bisa atur secara layoutnya juga ya, supaya space kelihatan lebih besar gitu kan ya. Dan biasanya interior itu kita cara pandangnya beda. Jadi kita yang bisa memaksimalkan space yang diberikan klien supaya itu fungsionalnya itu terpenuhi semua. Dan biasanya kalau dari Osho Studio, dari saya sendiri, di awal pasti saya approach kliennya, kita ada get to know session. Nah, di dalam get to know session itu saya pun pasti nanyain gitu, kebiasaan kliennya ngapain gitu. Biasanya pagi ngapain, mungkin langsung ke toilet atau mungkin bikin kopi dulu, sarapan dulu. Nah, itu semua saya tanyain dulu di depan. Jadi saya breakdown dari segi activity-nya usernya yang di dalam apartemen itu, baru dari sana saya atur layoutnya gitu. Karena menurut saya di setiap desain itu furniture, ambience semua itu mendeskripsikan penggunanya, pemiliknya gitu. Jadi tiap desain itu ada meaningnya sendiri-sendiri kalau dari saya gitu. Jadi disesuaikan juga ya dia sukanya ngapain. Iya benar. Karena itu ngefek sekali sih, apalagi dari secara layouting gitu. Misal yang paling simpel aja, oh ternyata kebiasaan klien saya ini nonton Netflix, TV itu di dalam kamar, nggak di luar. Nah, berarti kan secara functionality lebih tinggi di dalam kamar, di kamar utama daripada di living room gitu. Nah, siapa tahu kalau misal di apartemen yang small space design, jadi kita bisa mungkin besarin di area dining areanya gitu. Jadi kita bisa buang area TV-nya ke dalam kamar, tapi di area luar kita besarin di area diningnya. Siapa tahu mereka keluarganya nggak besar. Benar. Gitu, atau kayak ada ritual setiap hari Minggu atau Sabtu ngundang kumpul keluarga. Nah, itu kan berarti area livingnya kita bisa lebih maksimalin di area diningnya daripada di area livingnya gitu. Gitu sih. Kebiasaan itu juga berpengaruh ya. Pengaruh banget. Terhadap desainnya. Iya, kadang memang beberapa klien nggak tahu sih kalau misal kebiasaan activity mereka itu ngefek ke dalam desain itu gitu. Karena dari segi seorang desainer interior pasti mereka mikirnya itu jangka panjangnya. Jangka panjang penggunanya dalam satu ruangan itu dipakai sehari-hari itu penting banget. Sedangkan biasanya kalau klien mikirnya lebih ke satu antara budget atau cukup ta? Oke ta? Nah gitu. Wes cukup lah ya, oke lah ya, masuk lah ya gitu furniturnya. Sedangkan kan kalau kita lebih mikirnya itu kepake nggak? Terus kalau secara function yang orang yang meninggal itu kepake nggak gitu? Fungsionalnya benar. Dan juga secara estetika yang pastilah. Iya. Kan tadi kita juga udah sempat bahas nih masalah budget. Iya. Kalau dari Kak Selin nih pengalaman budget paling kecil sampai yang paling gede itu berapa? Kisarannya ya? Kalau itu relatif lah ya, relatif Relatif. ya. Kalau proyeknya apartemen sama rumah pasti budgetnya nggak bisa disamain lah, pasti relatif sih kalau menurut saya ya. Cuma kalau dari Osho Studio, dari saya pribadi, setiap ketemu klien saya mesti tanya dulu di awal, kayak kalian sudah prepare budget itu berapa? Range harganya, misal ya range-nya kalian sudah prepare berapa. Nah dari budget yang sudah disediakan sama klien, kita proses desainnya itu tidak jauh dari budget itu. Yang sudah ditentukan sama klien gitu. Jadi sesuai kliennya juga ya? Benar, jadi waktu klien lihat gambar pun mereka juga tidak kecewa atau mungkin kayak expect saya kok terlalu tinggi ya gitu. Kan takut kan ya, kadang ada klien itu yang takut gitu. Kayak iya takut budgetnya bengkak gitu. Jadi dari awal saya pribadi dan Osho Studio juga selalu nanyain ke klien,
kira-kira sudah menyiapkan budget berapa, range budgetnya berapa untuk proyek kita yang kali ini, mau itu komersil atau residential gitu. Nah dari sana kita pun sebagai desainer, desainnya itu juga enak dan juga lingkupnya tahu, karena kan kita udah beberapa kali kan project gitu, gitu Udah tahu sih. juga ya range-nya berapa kalau ini nama Iya, berapa. jadi enak untuk kedua belah pihak lah ya. Tapi ada nggak sih Kak kayak yang minta kecil tapi ekspektasinya gede? Oh banyak, banyak lah banyak. Bahannya aku nggak mau nih, maunya yang kuat. Banyak. Budgetnya kecil. Banyak, tapi pasti kita selalu educate our customers, our clients. Kalau misal kamu memang mentingin durability, kayak ada beberapa yang harus dikorbanin gitu. Jadi kalau saya sendiri pribadi sama Osho Studio very open sih sama klien. Jadi nggak mau yang kayak ada manipulate atau misal kayak ngakalin gitu nggak mau. Soalnya kan ya kita kan jaga relationship sama klien itu jangka panjang lah ya. Nggak cuma satu proyek ini doang. Kalau bisa kan proyek-proyek selanjutnya kita juga bisa handle gitu. Iya. Jadi pasti kita kasih saran yang terbaik lah. Kayak misal pun nggak build mebel di kita, mereka beli granit, beli alumini, beli apa dari vendor-vendor lain, pasti kita kasih juga breakdown plus minusnya apa, kita bantu mereka. Iya. Jadi kalau misal harga segini, plusnya ini, minusnya ini. Tapi kalau dengan harga yang lebih mahal dikit, plusnya ini, minusnya ini. Nah, kalau dari si pihak klien kepinginnya yang mana gitu, lebih penting yang mana? Dikembalikan ke klien. Yang penting dari pihak kita, desainer konsultan, kita udah bantu menjelaskan lah ya, mengarahkan dan menjelaskan gitu. Jadi tergantung kliennya juga ya. Iya. Maunya seperti apa gitu. Benar. Kalau selama ini Kak, kalau dari Kak sendiri tuh berapa sih kalau dari klien tuh ada yang berapa paling minimal? Kan Minimal kadang itu banyak sih. audiens tanya kan, aku ini mau desain interior tapi takut kayak kata kakak itu banyak yang takut nih, takut bengkak atau apa. Iya. Jadi mungkin bisa kasih gambaran lah mungkin buat audiens yang mau desain interior juga, kisaran berapa sih range-nya aja mungkin? Kalau saya tuh selama saya kerja 5 tahun ini nggak pernah nolak klien yang kayak nggak cukup Kak budgetnya, nggak pernah, selalu saya terima. Jadi saya pas very open. Jadi kayak misal nih ada apartemen studio, budget saya segini, nggak apa-apa, oke saya bantu desainin, semua saya bantu aturin materialnya, tada jadi deh. Gitu. Jadi kalau memang ada beberapa kliennya NA yang memang ada budget atau apa, nggak apa-apa, don't worry, datang aja, nanti kita ngobrol dulu, konsultasi, baru kita lanjut ke desain, nggak apa-apa, itu very open, nggak perlu takut. Oke, kalau masalah harga bisa diatur. Iya, bisa diatur. Tergantung keinginan. Iya, tergantung keinginan. Oke, nah karena banyak juga nih desain interior yang desainnya sendiri, desainan kayak apa ya? Aku maunya kayak gini nih, aku niru yang di TikTok, desain sendiri tuh akhirnya Kak, desain sendiri, mirip bahan sendiri, check up sendiri. Iya. Kalau dari pengalaman Kakak nih, apa nih kesalahan mereka yang sering banget terjadi kalau misalkan desain sendiri sama didesainkan sama interior, sama interior designer gitu? Iya. Kesalahan yang paling sering itu satu ukuran nggak cukup. Meskipun di rumah mereka udah punya penggaris, udah punya meteran, udah datang barangnya ternyata nggak cukup. Itu satu. Kedua, mebel. Mebelnya Ya. nggak cukup, oke. Kedua, durability mebelnya sendiri. Jadi kayak kelihatannya mungkin di foto kelihatan kokoh, ternyata datangnya uklik-uklik. Ya itu kelemahannya kalau beli online ya. Benar, gitu. kan kita nggak tahu nih Kak, kan kita tahunya dari foto nih. Iya, taunya dari Yang foto, bagus, benar. estetik, dipakai influencer. Iya, iya gitu. Oke, yang Terus kalau ketiga sih biasanya klien langsung ngerjain tanpa desain. Jadi kayak ini kayak cocok, langsung aja ambil ini, comot itu, comot ini, sampai semua barangnya ternyata nggak cocok antar satu barang ke barang lain gitu. Jadi lebih baik gak cocoknya ya? Iya. Langsung tempel. Langsung tempel-tempel, iya. Dan eventually nanti di akhir kok mereka merasa nggak cocok, and tiap hari mereka yang ngeliat kan. Benar, Nah akhirnya, aduh kok tambah beli lagi, tambah beli ini. Akhirnya cost-nya eventually bengkak. Mau tambah bengkak ya kalau kayak gitu. Benar, iya. Itu banyak sih klien kita yang kayak mereka langsung hire kontraktor, pelaksana, tanpa ada desain. Dengan pelaksananya
mungkin kayak oh nggak apa-apa nanti tak aturin gitu ya. gitu kan Ya kadang biasanya kayak gitu kontraktor. ya, tanpa desain ya. Benar. Itu malah jadinya compang-camping, jadinya kayak malah comot-comot-comot dan nggak sesuai semua gitu. Mau akhirnya beli lagi gitu. Malah akhirnya bengkak lagi. Misalnya udah jadi semua, ternyata nggak suka, which is kan pasti harus ganti warna atau beli lagi dan yang lain. Akhirnya malah bengkak gitu. Dan kontraktornya nggak mau tanggung jawab ya kan. Bener. Nah makanya itu kayak kalau bisa, kalau saran dari saya itu lebih baik kalian hire interior designer atau architecture. Nanti dari sana mereka sebagai konsultan, sebagai desainer bisa ngarahin pelaksananya gitu. Jadi yang mengarahkan kontraktornya ini desain interiornya ya? Bener gitu. Jadi anggapan kan kita satu tim. Jadi Bener, kita satu tim. satu tim, desainer, klien, dan pelaksana gitu. I see. Jadi nggak perlu turun tangan langsung ya untuk si ownernya ini. Iya, Terima jadi jadi. tinggal approve, bayar, jadi gitu. Oke, terakhir nih Kak, kalau dari Kak Selin sendiri, buat audiens yang ingin upgrade rumahnya atau ingin upgrade interiornya, ada nggak sih saran dari Kak Selin untuk mereka? Kalau saran dari saya, awal pasti kalian kumpulin referensi dulu, misal dari Pinterest, dari TikTok, dari Instagram, nggak apa-apa dikumpulin semua referensinya, jadikan satu, lalu nanti langsung cari konsultan interior atau arsitektur. Jadi dari sana pihak konsultan interior atau arsitektur bisa mengarahkan. Jadi satu mood board dan secara layout pun mereka juga bisa bantu gitu. Dari sana nanti pasti lebih efisien lah secara budgeting dan secara waktu, secara desainnya juga semua itu efisien gitu. Dan itu saja plan ya Kak selesainya. Mungkin molor-molor dikit lah, molor molor dikit dikit. nggak apa-apa. Tergantung ya Iya, nanti di tergantung. lokasi. Iya, tergantung lokasi, tergantung nanti dari secara dari pihak klien dan desainer menentukan material-material itu kan pasti banyak back and forth, banyak diskusi lah ya. Kayak gimana ya aku pin material ini, pin material itu, nanti ada lah biasanya. di Ada ya tengah-tengah. kayak gitu-gitu ya. Ada. Tapi itu yang bikin seru nanti. Apalagi kalau rumah sendiri. Ya. Soalnya beda kalau desain rumah sendiri sama kantor gitu beda. Sama toko itu beda. Biasanya kan kalau rumah sendiri mereka lebih prefer pakai grade material yang lebih bagus. Sedangkan kalau yang untuk toko, untuk komersil, kantor, mereka lebih secara durability, terus budget, terus mungkin dari warna-warnanya aja yang penting cocok dan homey gitu ambience-nya. Gitu sih. I see. Wah, seru banget nih Kak kita ngobrol hari ini. Iya. Jadi kita tahu banyak nih tentang desain interior dan ternyata desain interior itu nggak hanya cuma tentang gaya, tapi juga soal kenyamanan, fungsi, dan tentunya bikin rumah makin hidup nih. Buat kamu yang baru beli rumah, lagi renovasi, atau hanya sekedar cari inspirasi, semoga obrolan tadi bisa jadi bekal buat kalian wujudkan impian kalian. Nah, sebelumnya dari Kak Selin, mungkin ada nih kata-kata untuk audiens. Mungkin untuk Pak Gun ya. Thank you so much Pak Gun, Bu Ana, and tim ANA for inviting me today. Semoga sukses selalu untuk ANA dan makin banyak proyek bareng. Oke, siap. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ANA, dan jangan lupa tulis di kolom komentar gaya interior impian kamu tuh seperti apa. Siapa tahu di episode selanjutnya kita akan bahas gaya favorit kamu bareng ahlinya. Dan pastinya kalau kamu membutuhkan konsultan maupun desain interior, bisa banget kamu hubungi Selin di sini. Dan kalau yang lagi kamu cari adalah properti yang cocok buat kamu, langsung aja hubungi tim ANA Indonesia. Karena di sini kita bukan cuma jual properti, tapi kita juga bantu kamu untuk wujudkan impian. Sampai jumpa di episode K-Point selanjutnya. Bye! See you. Kita melangkah pasti mewujudkan mimpi di setiap sisi.